Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat datang dan selamat malam Bung PI. Ini sang sejarawan Selamat malam kita luar juga. biasa. Gimana kabarnya Bung PI? Alhamdulillah baik-baik saja, Wah, sebagaimana mestinya gitu. luar biasa. Kebetulan saya dengar Bung PI ini seorang sejarawan yang memang luar biasa capable dan dalam hal sejarah. Ya, termasuk dalam hal ini kan kita ngecapruk lah ya, apa ngobrol santai gitu kan. Nah, kita akan membahas terkait sejarah Israel yang sebenarnya, karena memang sejarah Nabi juga kan banyak sekali di Palestina, lalu hingga kini kemudian perseteruan itu semakin menjadi-jadi, bahkan merembet ke negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Termasuk hari ini kita viral dengan adanya pembalasan Israel ke Iran bahkan. Nah, sebelum melangkah jauh ke sana, ini barangkali mesti diawali daripada sejarah Israel yang satu sisi mengatakan simpang siur, ya kan? Negara Israel yang sebenarnya apa sih? Atau jangan-jangan ada yang mengatakan Israel tidak punya negara sebenarnya, atau misalkan ada bahasa Yahudi yang sebenarnya itu bukan Israel dan sebagainya. Nah, baik, eh Bung PI, seorang apa, sejarawan, wah luar biasa dan pengamat dunia nih romanya ini. Kita ngobrol santai ya Bang ya. Eee, Bagaimana ini sebenarnya sejarah-sejarah, Israel maupun Yahudi itu sendiri Bung PI, gimana Bung? Jadi Israel itu kan sebetulnya nama daripada seseorang ya, Hmm, nama daripada cucu seorang tokoh terkenal namanya itu kan Abraham atau menurut orang kita itu Ibrahim. Ibrahim ini kan dalam sejarahnya itu dia punya beberapa anak dari istrinya begitu. mhm, Dan salah satu anaknya itu kan bernama Ishak. mhm, Nah, Ishak itu dia punya anak nantinya itu. Namanya itu adalah Israel atau mhm, Yakub. Jadi keturunan Israel itu atau bangsa Israel itu adalah mereka keturunannya Israel itu atau keturunan daripada Yakub itu. Jadi intinya Israel itu awal mulanya itu nama seseorang gitu. oke, Kemudian karena beranak pinak banyak orang gitu, sehingga mereka itu kemudian ya mendirikan sebuah bangsa yang dikenal dengan bangsa Israel. hmm, Nah, kemudian kapan sih bangsa Israel itu terbentuk? Ya, bangsa Israel itu terbentuk ketika turunan daripada Israel itu mampu mendirikan sebuah kerajaan yang hmm, bernama Israel, di mana raja Israel yang paling terkenal itu raja kedua, yaitu Daud itu atau David menurut mereka. Nah, dari situlah masa pemerintahan Daud atau David itu terbentuk negara yang namanya Israel, sehingga rakyatnya itu disebut sebagai orang Israel. Itu awal mula Israel. Akan tetapi dalam perkembangannya bahwa negara Israel ini setelah Daud meninggal kemudian digantikan Sulaiman. Nah, pasca kematian Sulaiman atau Solomon ini kan hmm, terjadi perpecahan di kalangan kerajaan waktu itu, sehingga hmm, kemudian Israel itu kan terpecah menjadi dua, hmm, ada Israel, ada dua negara begitulah ya. Kemudian karena terpecah, akhirnya kan lemah. Nah, karena lemah ini kemudian mereka itu kan terjajah, dan mereka dalam sejarahnya kalah oleh bangsa-bangsa lain, pernah dijajah berbagai macam bangsa begitu. Sehingga mereka kemudian ya tercerai-berai, kabur ke kemana-mana negara. Kemudian singkat cerita di zaman Nabi Isa pada hmm, waktu itu negeri Israel sendiri itu kan dijajah Romawi kan. hmm, Nah, setelah masa Isa selesai kemudian datang Islam, barulah negeri Israel itu atau Palestina itu, tanah Palestina itu dapat dibebaskan oleh rezim Islam zaman Khalifah Umar itu. hmm, Nah, setelah itu maka beratus-ratus tahun kemudian ya Islam, meskipun ada perang salib dan lain sebagainya, itu hanya beberapa dekade saja ya.
Sebentar, Bung, sebentar. Ini maksudnya adalah kaum Israel, bukan berarti negara Israel ya? Berarti saat itu belum ada negara Israel ya, Bung ya? Sudah ada negara yang namanya Kerajaan Israel. Oh, jadi Jadi di kerajaan Palestina. Israel. Jadi ada kerajaan Israel yang didirikan oleh Daud itu. Daud itu kan mengalahkan Goliat itu loh. Jadi kita kembali ke awal ya. Kita kembali ke awal. Tanah Palestina atau dalam Alkitab itu disebut Filistin gitu, bangsa Filistin itu sudah ada sebelum adanya negara Israel. Jadi Israel itu kan lahir daripada keturunannya Abraham kan begitu ya. Oke. Nah Abraham itu siapa sih kan gitu? Nabi Ibrahim. Nah iya, Nabi Ibrahim itu siapa? Ini menurut sejarah dulu ya, bukan menurut kitab suci atau lainnya. Jadi saya di sini memposisikan sebagai netral aja gitu ya. Nah, jadi siapa sih Abraham atau Ibrahim itu? Ibrahim atau Abraham itu adalah pendatang. Nah, Ibrahim itu orang mana? Beliau itu orang Ur. Ur itu di mana? Di Irak. Nabi Ibrahim itu kan ibaratnya merantau begitu. Merantau kan, merantau, dia keliling-keliling negara, dia mampir ke Mesir, mampir kemana dan lain sebagainya. Akhirnya dia itu rupanya dengan pengikutnya itu ketika melintasi tanah Filistin atau tanah Palestina itu dia itu cocok untuk tinggal di situ. Dan akhirnya Abraham atau Ibrahim itu kan tinggal di Hebron, di suatu kota yang namanya Hebron. Nah anak cucunya itulah nanti yang mendiami wilayah itu. Nah di daerah itu ketika Ibrahim berada di Hebron itu sudah ada kerajaan, sudah ada orang-orang setempat, orang Filistin, orang Palestina itu. Cuma yang menjadi catatan adalah bahwa Ibrahim itu agamanya tauhid. Pendatang di agamanya tauhid, menyembah Allah. Orang Palestina, orang setempat itu menyembah berhala. Karena kedua-duanya eksklusif, artinya dia hidup dengan budaya dan agamanya masing-masing, maka terjadi keributan lah istilahnya. Pendatang dengan agamanya, orang asli dengan agamanya. Pendatang tidak mau ikut agamanya orang pribumi. Apa yang terjadi? Gudreg kan? Iya betul. Nah, keturunan Abraham ini termasuk ya Ishak dan cucu-cucunya dan ya nanti yang membentuk orang Israel itu tidak pernah akur dari dulu. Gitu. Nah, sebagai saya orang Filistin, orang setempat yang sudah punya pemerintahan, melihat kondisi para pendatang yang begitu eksklusif dengan agamanya sendiri, menolak menyembah berhala, apa yang terjadi? Penindasan. Orang-orang Palestina itu nantinya menindas mereka keturunan Abraham itu. Karena penindasan itulah di kemudian hari mereka berontak. Nah, mereka ini berontak kepada orang setempat, orang Filistin atau orang Palestina memberontak. Nah, pemberontakan semacam itu selama ribuan tahun itu orang Israel itu kalah terus, ya kalah dia, mereka nggak punya pengalaman dan lain sebagainya. Kapan orang Israel itu mulai bangkit? Ketika mereka di zaman Yusuf itu mereka mengungsi ke Mesir. Di zaman Nabi Yusuf mereka mengungsi ke Mesir karena pada waktu itu Yusuf itu kan menjadi menteri keuangan di Mesir itu. Nah, ketika mereka menjadi menteri keuangan, orang-orang Israel itu, maksudnya turunan Ibrahim itu kan hijrah. Hijrah Israel ceritanya, jadi kosong, Palestina ini tinggal, mereka tuh di Palestina itu diinjak-injak dulu, kita kembali, kita ke Mesir. Nah, ke Mesir. Nah, di Mesir itu mereka dilindungi oleh Yusuf. Dan mereka menjadi bangsa terhormat ketika di zaman Nabi Yusuf. Cuma ketika Yusuf meninggal, lagi-lagi karena mereka itu pahamnya beda dengan orang Mesir yang menyembah dewa-dewa, nggak ada backing lah. Apa yang terjadi? Perbudakan lagi.
Mereka diperbudak membuat piramid dan lain sebagainya, nggak tahan mereka itu. Beratus-ratus tahun itu. Sehingga kemudian muncullah Musa. Nah, Musa inilah yang sudahlah kita ini di Mesir ini diperbudak terus. Mau melawan Fir'aun juga nggak mampu. Fir'aun hebat. Nggak mungkin mampu. Sudahlah kita kabur saja kan begitu. Nah, mereka eksodus dari Mesir menuju ke Palestina lagi, ke tanah yang dulu didiami nenek moyangnya Abraham itu. Betul. Mereka eksodus. Meskipun dalam sejarah bahwa Musa itu tidak sempat ke tanah Palestina, ada yang meriwayatkan bahwa Musa itu adalah meninggal antara perbatasan Palestina dan Mesir. Makanya dikuburkan di sungai dan kuburannya pun nggak ada yang tahu gitu. Ada yang ngomong begitu kan dalam sejarah itu. Nah, cuma eksodus mereka itu eksodus kembali ke Palestina. Nah, di Palestina pun ketika mereka eksodus itu tetap dipecoi oleh orang Palestina lagi, dipecoi. Dan mereka itu selama beratus-ratus tahun itu terus berjuang melawan penindasan orang-orang Palestina. Nah, di antara pahlawan-pahlawan yang terkenal dari bangsa Israel itu dalam menentang kesewenang-wenangan orang Palestina ketika pindah setelah eksodus dari Mesir itu adalah Samson. Sam'un. Ya, Samson itu salah satu nabi kalau menurut kita orang Islam. Kalau menurut sejarah Yahudi itu salah satu hakim-hakim gitu. Orang-orang bijaksana. Dan beliau itu adalah pejuang. Dan salah satu pejuang, cuma perjuangan yang dilakukan oleh Samson itu atau Sam'un itu gagal karena Samson itu kan nantinya akan meninggal, meninggal tertimbun reruntuhan yang dia tarik sendiri kan begitu. Cuma perjuangannya itu gagal. Nah, itu beratus-ratus tahun itu banyak manusia jenis seperti Sam'un itu terus berjuang untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah setempat lah itu. Nah, hingga lahirlah seorang yang bernama Saul. Saul ini adalah orang keturunan Israel yang berhasil nanti mendirikan kerajaan di Hebron, kerajaan lokal. Namanya itu Saul. Nah, nantinya Saul ini ketika dia menjadi raja lokal begitu, belum seluruh Israel ya. Dia berperang dengan bangsa Palestina itu berperang. Nah, di situ ada seorang bocah yang bernama Daud menjadi tentaranya Saul. Nanti kan pertempuran yang epik itu kan di mana seorang Daud, seorang bocah begitu ya umur belasan lah begitu dengan ketepelnya menghantam panglima perang Palestina sehingga terkapar kan begitu ceritanya. Dan kemudian perang demi perang nantinya itu karena wah, Daud aja bisa, masa kita nggak bisa, gitu loh. Jadi ibaratnya panglima tempur dari mereka orang Palestina yang ini itu sudah kalah mental, gitu. Jadi orang Israel di zaman itu dengan hadirnya seorang Daud itu mentalnya menjadi tinggi. Nah, Daud ini perjuangannya ini kalau setiap perang ini nggak pernah kalah, gitu loh. Jadi sehingga dia itu dalam legenda itu dipisahkan sebagai orang yang mampu melunakkan besi dan lain sebagainya, membuat senjata dan lain sebagainya. Karena memang terampil, si Daud ini terampil ya. Jadi bukan hanya sekadar bocah, dia pandai membuat senjata dan lain sebagainya. Udah gitu, ketika tentara lelah dan lain sebagainya, Daud ini pinter nyinden, pinter nyanyi gitu. Nah, karena si Daud ini suaranya enak. Jadi dia itu membangkitkan tentaranya gitu loh. Sebagai salah satu panglima itu suaranya gitu loh, merdu gitu loh ya. Dan Daud ini layak menjadi seorang pemimpin. Jadi bagaimana tidak layak, pandai gulat, bersuara emas. Orasinya oke kan begitu. Pandai buat senjata dan dia itu apa ya? Sempurna. Jadi orang yang sempurna sebagai pemimpin perang. Nah, singkat cerita begitu loh. Saul dengan panglima mudanya si Daud ini berhasil menumbangkan Filistin itu. Dan kemudian seluruh tanah Palestina itu menjadi satu kerajaan di bawah
orang-orang Israel itu. Jadi orang penduduk setempat yang jalim terhadap pendatang itu kalah, tersingkir. Menjadi rakyat, dia menjadi rakyat, gantian yang menjadi penguasanya Daud. Nah, akhirnya terbentuklah nanti kerajaan Israel Raya begitu lah ya. Di mana perbatasan negaranya itu antara dua sungai kan begitu, Sungai Efrat dan itu kan perbatasannya itu. Betul. Dan sampai raja-raja di sekelilingnya begitu kagum kan. Nah, itu masa Sulaiman. Setelah Daud meninggal kan kemudian anaknya itu kan jadi raja kan Sulaiman. Nah, disitulah masa kejayaan daripada kerajaan Israel itu. Sudah masuk ini ya? Siap, zaman Sulaiman itu ya. Berarti lagi booming-boomingnya itu ya zaman Sulaiman. Oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang ketika mereka sudah jaya dan lain sebagainya, kemudian ketika Sulaiman itu memerintah dan kemudian beliau meninggal, sebetulnya yang akan dirajakan sebagai raja Israel itu adalah anak daripada Sulaiman itu. Nanti dicarilah gampang anaknya siapa. Ini hanya singkat saja karena saya mengandalkan otak aja nih. Nah, akan merajakan salah satu anak Sulaiman. Namun orang-orang Yahudi ya biasa banyak membangkang, mereka nggak mau yang raja anaknya itu begitu. Akhirnya terjadilah perpecahan, biasalah. Terjadi perpecahan, kemudian menjadi dua negara. Dipecah menjadi dua negara Israel itu. Yang sekarang dibuat. Enggak, maksudnya tanah Palestina itu dulunya yang kerajaan Israel yang dibangun oleh Daud yang dulunya luas. Di zaman setelah Sulaiman meninggal itu dipecah menjadi dua karena perebutan tahta. Demi untuk perang, menghindari perang saudara itu kan dibagi dua. Nah, setelah dibagi dua ini otomatis lemah. Mereka itu saling gontok-gontokan, ya biasa ya. Nah, dalam keadaan lemah itulah kemudian bangsa-bangsa luar itu ngincer kan. Nah, ketika ngincer itulah akhirnya mereka itu kalah ketika mendapati menjadi jajah oleh bangsa luar. Akhirnya bukan itu saja, ketika bangsa luar, bangsa asing itu menjajah negeri itu, membakar segala-galanya, penduduknya dibakar, termasuk Baitul Maqdis itu dibakar. Baitul Maqdis dibakar. Ya sempat lagi bangkit lagi, membuat lagi, kalah lagi dengan bangsa asing karena tercerai-berai. Waktu itu orang Israel itu tercerai-berai karena lemah. Karena sudah terbagi dua itu ya. Iya. Nah, pada akhirnya ya beratus-ratus tahun setelah itu, orang-orang Israel yang kalah perang itu, mereka itu ada yang mengungsi. Ada yang mengungsi ke Persia, ada yang mengungsi ke Mesir dan lain sebagainya, tercerai-berai. Sampai pada masa Yesus atau Nabi Isa, itu tanah Palestina itu kan dalam keadaan terjajah. Dalam keadaan terjajah. Awas itu belum ada Islam ya. Dan agama masih agama Yahudi yang murni. Yahudi yang murni ya. Di zaman Nabi Isa itu mereka ya di dalam penjajahan itu, penjajahan bangsa Romawi, dan ketika mereka dijajah oleh bangsa Romawi itu ada satu pahlawan yang namanya itu Isa itu. Isa ini orator. Nabi Isa lah kalau kitanya. Seorang yang mengajarkan kebaikan dan lain sebagainya, yang digadang-gadang sebagai pahlawan Yahudi begitu loh. Ya, karena Nabi Isa sendiri itu agamanya Yahudi. Seorang Yahudi, seorang rabi. Namun orang-orang Yahudi, tetua-tetua Yahudi melihat Isa ini dari hari ke hari ini belagdak ya, gitu. Kurang ajar gitu aja. Kurang ajar. Sudah mereka itu Isa ini sudah mengobrak-obrik ke pemahaman Yahudi yang orisinil begitu. Mengaku sebagai nabi begitu loh. Dan mengaku-ngaku sebagai orang rajanya Yahudi dan lain sebagainya. Akhirnya para tetua Yahudi pada waktu itu ya tidak
tidak terima, dan kemudian mereka bersekutu dengan orang Romawi dan pada akhirnya kan ditangkap dan kemudian disalibkan. Ya meskipun dalam sumber Islam itu yang tidak disalib itu Yesus atau bukan disalib itu kan, itu luar konteks ya. Yang jelas Nabi Isa itu dalam pemahaman sejarah itu memang pahlawan gitu, tidak dapat dipungkiri kan, pahlawan, hal-hal semacam itu. Kemudian setelah zaman Isa, zaman Islam berlalu 500 tahun kemudian masih terjajah oleh bangsa Romawi. Nah, barulah ketika Islam muncul, Romawi ketar-ketir. Romawi ketar-ketir. Karena orang Islam ini gitu loh, gimana ya? Ya kuat begitu. Masa itu. Bahkan Persia pun kan kalah, Persia itu. Jadi dulu itu kan di dunia itu kan ada dua kekuatan superpower, itu ada Persia, ada Romawi. Oke, Persia yang sekarang itu kita kenal sebagai Iran gitu. Nah, Romawi Barat, mereka yang sedang menjajah pada waktu itu. Iya. Persia itu ditaklukkan oleh Islam, sudah ditaklukkan oleh Islam, dan kemudian di zaman Khalifah Umar, Palestina yang dahulunya dikuasai oleh orang Romawi itu dicaplok oleh orang Islam, orang Romawinya diusir, memerdekakan diri lah. Nah, di zaman Islam itulah terjadi kedamaian. Kedamaian antara orang Yahudi dan Nasrani dan Islam itu hidup berdampingan, ya, tidak ada masalah, mereka hidup bahagia. Itu beratus-ratus tahun. Nah, kemudian di zaman perpecahan Islam setelah ada perang salib dan lain sebagainya, memang ada, tapi yang intinya bahwa selama beratus-ratus tahun itu dikuasai Islam sehingga masa kekhalifahan Turki Utsmani. Oke. Yeah. Nah, Turki Utsmani itu berakhir itu tahun 1920. Artinya 25 tahun sebelum Indonesia merdeka. Itu masih menguasai Palestina. Nah, setelah Perang Dunia I kalah itu kan, Palestina itu kan nanti kan karena Inggris sebagai pemenang perang, Turki dan sekutunya sebagai yang kalah, maka jajahan Turki atau maksudnya negara-negara naungan Turki termasuk Palestina itu kan menjadi haknya Inggris dong. Nah, maka tanah Palestina pada waktu itu menjadi mandatnya Inggris. Nah, Inggris kan yang punya Palestina. Terserah dia dong mau ngapa-ngapain. Mau diacak-acak ya, mau dipisah-pisah kayak. Mau dipisah-pisah, terserah Inggris yang menang perang. Nah, Inggris maunya itu tanah Palestina itu diberikan kepada orang-orang Yahudi Eropa atau kaum Zionis yang dalam perang dunia itu, dunia I itu memodali mereka. Selama perang dunia I itu kan yang modalin kan pengusaha-pengusaha Yahudi. Oke. Pengusaha-pengusaha Yahudi. Nah, ini pengusaha Yahudi kan itu kan dari barat tadi ya, Zionis itu ya. Berarti ini berbeda dong dengan Yahudi yang ada di Palestina itu yang dimaksud. Mereka itu yang tercerai-berai ketika penjajahan orang-orang asing itu. Jadi selama zaman Romawi, selama zaman Islam, mereka kan keluar. Keluar dong. Mereka keluar ke berbagai negara. Sukses. Dan mereka orang Zionis juga kangen begitu dengan tempat, dengan mereka. Nah, karena orang-orang Yahudi yang orang-orang Eropa ini kan kangen, ya mereka kemudian karena mereka juga sekutunya Inggris yang membiayai Inggris dan sekutunya, mereka juga kan minta jatah dong wilayah kepada Inggris. Nah, mereka itu kan ke Inggris ya jatah di mana ini? Ya di nenek moyang saya aja lah kan gambangannya gitu. Di mana tuh? Karena di tanah Palestina kan memang di situ. Nah, cuma yang menjadi masalah itu ketika Inggris mengesahkan orang-orang pendatang Israel membuat pemerintahan, membuat negara Israel.
Di tempat itunya tuh sudah ada orang. Jadi kantor kepresidenan Israel atau kantor perdana menteri apa namanya Israel yang sekarang itu, tanahnya itu bukan tanah dia, itu tanah siapa? Tanah orang. Oh, luar biasa. Itu loh. Coba saya kasih analogi ya. Anda tinggal di Subang tahun 2024. Nah, tiba-tiba ada orang Sunda yang sejak tahun 1800 misalnya pindah di Sumatera, tiba-tiba balik ke tempat Anda, mengklaim bahwa itu tuh nenek moyang saya di situ. Ente minggir coba, minggir. Itu bagaimana ceritanya itu? Nggak terima juga lah kira-kira. Nah, jadi mereka itu mengklaim dengan sejarah leluhurnya itu ada di situ. Jadi kamu yang sekarang ini, yang baru-baru ini nyingkir gitu. Ini tanah saya gitu loh. Coba bayangkan ya, negara Israel itu presiden pertamanya atau perdana pertamanya itu pengungsi. Ya kan, mengungsi, rakyatnya pengungsi. Terus tanah-tanah yang mereka tempati, rumah-rumah itu hasil menggusur atau hasil membeli dengan cara menipu. Siap. Nah, yang dilakukan orang Palestina apa kalau kayak gini? Marah dong. Iya. Nah, terjadilah kemudian pertempuran. Nah, kemudian kemudian pada tahun 43 itu kan terjadi lagi Perang Dunia II kan, ribut lagi dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu apa namanya Israel tetap membantu sekutu Inggris dan lain sebagainya. Dan populasi Israel itu udah meningkat setelah Perang Dunia II. Karena orang-orang Yahudi di Jerman itu kan dibantai kan. Dan mereka itu ya menjadi pengungsi di Palestina. Oh ya, pas ini ya. Hitler ya? Iya kan? Iya, itu kan Perang Dunia II ya. Perang Dunia II. Nah, kemudian ya begitu. Negara Israel itu memang berdiri tahun 1949, 48, 49 kalau tidak salah. Ya selepas Perang Dunia II. Artinya itu caranya seperti itu. Nah, orang Palestina itu nggak terima. Akhirnya karena nggak terima maka terjadilah perang besar. Di mana pada waktu itu perang besar itu ya Israel, negara yang baru berdiri itu dikeroyok oleh negara-negara Arab. Negara-negara Arab pada waktu itu sebetulnya negara-negara cemen ya, karena sama-sama baru berdiri, baru merdeka, punya senjata apa sih? Iya benar. Tank juga tank barat kan, nggak punya keahlian apa-apa, amatiran juga. Mereka kalah ya pantas kalah karena memang mereka menghadapi Inggris, Prancis. Nah, karena perang terus-menerus akhirnya itu PBB itu berinisiatif ya udah kalau kayak gitu tanah Palestina ini dibagi dua aja dah. Jadi setengah Israel, setengah untuk Palestina, negara Arab Palestina. Tapi yang terjadi hingga sekarang itu negara Palestina negara omong doang, artinya tidak diakui PBB gitu. Jadi ada kelicikannya di situ. Oh, jadi Palestina itu tidak diakui dari si PBB-nya ya? Iya, belum tapi diakui secara ini ya. Jadi seharusnya kan dua. Jadi setelah perang itu kan seharusnya dibagi dua. Ada negara Israel yang dikuasai oleh para pengungsi. Yahudi Eropa itu ada yang setengahnya itu negara-negara yang dikuasai orang Islam itu atau orang Arab itu. Tapi ya tetap begitu perang terus itu sampai sekarang. Jadi orang Palestina yang ngotot bahwa Israel itu negara haram, menyingkirlah dari sini. Iya. Saya itu orang Palestina itu harus menguasai semuanya begitu loh. Tapi kenyataannya ketika perang itu kalahan dulu Palestina. Kalahan dulu. Jadi Israel yang dulunya kecil itu lama-lama itu nyaplok wilayah yang harusnya dibagi dua gitu loh. Iya. Sehingga sekarang itu yang terpisah itu hanya jalur Gaza dan tepi barat. Jalur Gaza dan tepi barat itu petanya nih seperti ini. Nanti di blok petanya seperti itu. Iya. Dan apakah itu bagian daripada strategi Yahudi yang sudah terpisah-pisah tadi ya, merantau lah kira-kira dan sukses di negara masing-masing,
bahwa tadi misalkan di PBB itu tidak tercatat negeri Palestina, yang tercatat adalah Israel ya kan? Apakah ini memang Ya, kode keras bahwa memang Israel ingin benar-benar mencaplok sepenuhnya Palestina? ya memang kekuatan daripada tidak dipungkiri sih bahwa kekuatan Israel ini kan tinggi ya. Artinya mereka ini memang sekutunya Barat, anak emas, bagaimanapun itu. Ya, Palestina itu memang negara, cuma negara yang apa ya namanya, negara semi begitu. Jadi itu belum diakui PBB, sama seperti Taiwan lah. Taiwan itu kan tidak diakui PBB kan? Ya. Apa ya, Taiwan punya presiden, punya senjata, punya apa? Cuma apa nggak ada itu, nggak ada. Cina, mereka itu bagian daripada Cina. Sama lah, cuma memang karena Taiwan ini sekutunya Barat, bagaimanapun ya dilindungi Barat. Nah, Palestina sekutunya siapa? Nggak punya nilai jual, begitu ibaratnya lah, seperti itulah ya. Jadi kalau ya begitu nasibnya langsa. Jadi sama seperti Taiwan, Taiwan itu kan diklaim sebagai bagian daripada Cina. Cuma dia orang Taiwan, mau kami bukan Cina daratan, kami negara. Cuma walaupun nano tetap saja mereka punya paspor, punya apa, coba tetap nggak diakui, bagaimana? Iya. Sama lah seperti Palestina itu, seperti itu nasibnya itu seperti itu. Nah kemudian kita merambah ke masalah perang ya, karena perang itu karena sampai sekarang negara-negara sekelilingnya itu termasuk Palestina itu tidak terima dengan bercokolnya Israel itu. Mereka itu inginnya hilang, Israel itu bubar sana gitu loh. Tidak bisa hidup berdampingan, itu tidak bisa, nggak ada ininya. Mereka nggak mau hidup berdampingan dengan negara penjajah. Mereka menganggap bahwa Israel itu adalah ya rakyatnya dari Eropa, presidennya dari sana. Gitu ya. Iya benar. Jadi mereka itu emang orang Timur Tengah itu bule ya. Ada yang berdua. Emang orang Yahudi itu turunan Abraham itu bule gitu loh. Emang iya. Orang kita, kalau kita nih ya, kalau kita ada orang Sunda gitu, orang Sunda kita orisinil kan kulitnya seperti kita gitu. Kemudian ada yang mengklaim orang Sunda bule gitu. Itu kira-kira Sunda cap apa itu gitu kan? Blasteran gitu. Blasteran kali ya. Ya memang bangsa Filistin pun bangsa blasterannya Eropa yang maksudnya ada unsur-unsur itu. Tapi ya yang nggak gitu-gitu amat kali. Orang keturunan Ibrahim orang mana sih? Orang Irak. Orang Irak tahu sendiri lah. Misalnya istrinya dia siapa? Sarah itu orang mana Irak? Kira-kira apakah anaknya bule? Kan enggak. Coba kamu lihat orang-orang Israel sekarang itu. Itu gimana ceritanya itu bule itu? Dari segi fisik aja sudah jelas ya. Iya. Murni begitu. Kalau mereka mengatakan bahwa saya itu murni keturunan Ibrahim, gitu, keturunan Israel orisinil, gitu. Itu ceritanya gimana itu? Bisa berubah. Iya gimana? Itu secara itu begitu aja lah ya. Nah kalau orang Arab dengan apa namanya? Dengan tampang orang Israel asli gitu. Ya nggak jauh beda karena memang satu keturunan. Ismail sendiri kan anaknya Ibrahim kan. Betul. Memang di wajah-wajah Timur Tengah ya seperti itu gitu. Jadi nggak ya dari situ aja sudah kelihatan jadi jelas. Ya meskipun ada orang Palestina yang katanya rakyat Palestina itu yang bule-bule gitu, karena memang ada keturunan bangsa Filistin, bangsa dari Pulau Kreta, dari Yunani itu memang ada. Cuma kan ini kan membahasnya mengenai keturunan yang mengklaim diri sebagai keturunan Abraham. Ibrahim orang mana begitu loh? Orang Irak, orang mana? Babylon itu Timur Tengah. Tanya seperti orang Irak sekarang lah ya. Jadi bule itu gimana? Tapi kan artinya terjadi percampuran lah ya. Selama mereka itu menetap di Eropa, kawin dengan orang Eropa dan lain sebagainya. Ya lihat aja lah tampang orang-orang Israel sekarang itu. Iya betul. Tetapi berarti kan sampai sekarang kan masih adanya peperangan. Hingga kini kemudian ada sebuah persekutuan ya, baik itu persekutuan dari Israel yang didukung negara-negara maju Eropa dan lain, NATO dan sebagainya. Juga kemudian Palestina didukung oleh beberapa sekutu, misalnya Iran.
misalnya Rusia, misalnya Korut dan Cina misalkan ya. Nah, apakah ini juga yang pada akhirnya adalah perebutan sebuah wilayah kekuasaan atau memang ada tujuan yang lain? Saya kira tujuannya kompleksnya, artinya bertumpuk-tumpuk, jadi banyak kepentingan. Kalau kita membahas perang sekarang ini, itu kan diawali daripada Hamas menerobos wilayah Israel dan kemudian membunuh orang Israel, begitu kan ya? Kalau sekarang ya, kalau membahas sekarang itu kan awal mulanya kan begitu, jadi Hamas begitu. Organisasi Hamas itu kan menyerang wilayah Israel dan kemudian merebut dan lain sebagainya. Kemudian Israel balik menyerang Gaza kan begitu ceritanya. Nah itu terjadi itu berbarengan ketika Rusia sedang gencar-gencarnya menghantam Ukraina. Ukraina ketika diinvasi oleh Rusia, ini kan dibantu Barat. Dibantu Barat, persenjataannya dan lain sebagainya. Amerika dan sebagainya. Dan fokus Barat itu adalah untuk menumbangkan Rusia dengan menyokong Ukraina. Nah, Rusia ini nggak goblok. Untuk memecah konsentrasi Barat, mereka mendanai Hamas untuk mempercepat serangannya kepada Israel begitu loh. Makanya itu senjata-senjata Hamas itu banyak disuplai oleh Rusia, itu cepat gitu loh nyerang. Nah sehingga ketika Hamas itu melakukan serangan terhadap Israel, Barat itu terpecah. Nah sekarang apa Barat tanggapannya terhadap Ukraina? Loyo. Jadi orang Rusia juga goblok. Jadi ada mereka juga. Jadi mereka itu ketika mereka sedang diserang nih dengan melalui proksi daripada Amerika, Ukraina itu. Bagaimana ini supaya Barat ini terpecah agar bantuan ke Ukraina ini dapat dipecah? Ya mereka juga mengutus proksinya, apakah itu Hamas, Hizbullah, Iran dan lain sebagainya untuk buat onar di Israel. Nah kalau Israel dibuat onar maka Barat terpecah pendanaannya. Makanya sekarang itu Ukraina loyo. Jadi begitulah itu kepentingan. Ya kalau misalnya niatnya serangan, kenapa nggak dari dulu? Ya memang ada saling kepentingan. Jadi Rusia juga punya kepentingan terhadap Hamas, Hizbullah, Iran. Jadi terus dalangnya siapa ya? Dalangnya ya dua raksasa itu, Amerika dan Rusia itu. Nah umat Islam itu ya sebagai pionnya dan dengan kepentingannya masing-masing, dengan ambisinya masing-masing. Justru jadi begini bro, kalau tadi kita banyak menangkap dari sejarah, misalkan Yahudi yang telah tersebar kemudian pada sukses merantaunya di negara-negara masing-masing, bahkan hari ini seakan image-nya adalah Yahudi menguasai dunia di setiap negara-negara maju dan sebagainya. Nah, apakah ini bukan sebuah indikasi bahwa kepentingan ini adalah bukan dari sisi kepentingan negara antara Amerika dengan Rusia, tetapi adalah kepentingan tadi kaum atau kelompok misalkan Yahudinya dengan bagian Rusia itu kelompok apa misalkan. Apakah itu juga memungkinkan, bro? Ya mungkin saja karena kan kita tidak bisa menebak-nebak karena banyak sekali ini ya banyak sekali kepentingan dan lain sebagainya. Itu kepentingan banyak sekali, jadi kita tertumpuk-tumpuk apa sih ya nggak tahu. Karena memang banyak kepentingan dari ekonomi dan lain sebagainya, penjualan senjata gitu loh. Kalau misalnya nggak ada ribut sisi senjata aja lah, Yahudi itu kan atau negara Israel itu kan salah satu negara yang menguntungkan Amerika juga. Jadi Israel itu jor-joran beli senjatanya itu. Iya. Itu Iron Dome itu satu rudalnya itu kan miliaran, itu belinya di mana kalau nggak dari Amerika? Ya duit. Yeah. Itu dari segi senjata. Nah, untuk agar supaya Israel itu kuat bayar senjata, Amerika juga harus menjamin keamanannya Israel dong.